Yo guys, oke guys, di video kali ini gue akan membahas film yang berjudul I Care A Lot. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini akan berkisah tentang dua orang wanita yang bernama Marla dan pasangannya yang bernama Frank. Mereka bekerja dengan cara menipu klien-klien lansia mereka untuk mendapatkan uang yang lebih. Marla juga menjawab sejumlah dokter untuk mengeluarkan keterangan kalau para pasien lansia mereka tidak dapat mengurus dirinya lagi. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke alur ceritanya. Film pun dibuka dengan diperlihatkan sebuah rumah jompo yang menampung banyak lansia di sana. Lalu dari pintu masuk terlihat seorang pria bewok bertopi yang sepertinya ingin masuk ke sana. Tapi sayangnya dilarang sama security setempat yang menyebabkan terjadilah keributan di sana. Hingga akhirnya kejadian itu dibawa ke pengadilan, di mana pria bewok itu melayangkan protes karena tidak bisa bertemu dengan ibunya. Ia juga mengatakan Marla selaku wali ibunya memaksa ibunya untuk masuk ke rumah jompo itu. Marla juga menjual semua properti ibunya dengan alasan untuk biaya fasilitas ibunya itu. Padahal pria bewok itu bisa mengurus ibunya. Lalu Marla segera membantah pernyataan itu karena ia memiliki keterangan dari dokter. Ia mengatakan ibu si bewok itu tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Lalu si hakim tolil itu mengangguk iya-iya aja mendengar kata-kata Marla. Marla lalu meminta hakim untuk melarang pria bewok itu untuk mengunjungi ibunya sama sekali, dengan alasan karena sudah menyerang staf dan melakukan kerusakan di sana. Hakim tolil itu malah mengabulkan permintaan Marla. Di luar, pria bewok itu mendatangi Marla dan menyumpahinya dengan kata-kata kasar. Tetapi Marla terlihat tidak takut sedikit pun dan pergi meninggalkan si bewok itu. Dan film pun baru saja dimulai. Lalu scene beralih di mana Marla dan pasangannya bernama Frank pergi menemui Dr. Karen. Karen ternyata adalah dokter yang membantu Marla dalam memberikan kepada pengadilan bahwa klien lansia mereka harus ditempatkan di rumah jompo dan menunjuk Marla sebagai wali mereka. Tapi kali ini Karen meminta bayaran lebih pada Marla karena pasien kali ini sangatlah spesial, di mana lansia ini sama sekali tidak memiliki keluarga. Ia tinggal di perumahan elit dan mempunyai banyak aset berharga. Marla pun setuju untuk mengambil lansia bernama Jane Peterson itu sebagai kliennya. Marla yang dibantu oleh Karen segera memberi keterangan pada hakim pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah pengurusan Jane itu. Dan hakim tolil itu iya-iya aja lagi. Singkat waktu, mereka lalu menemui Jane dan memperlihatkan surat perintah dari pengadilan. Jane yang tidak tahu apa-apa itu tentu saja menolaknya. Tetapi Marla mengancam dengan membawa polisi bersamanya, yang akhirnya membuat Jane pun terpaksa dibawa pergi. Di rumah jompo, Jane pun ditempatkan di ruangan spesial dan disambut hangat oleh staf di sana. Tapi HP Jane pun diambil oleh staf dengan alasan keamanan. Tak lama setelah Jane di rumah jompo, mereka segera menggeledah isi rumah Jane dan menjual segala propertinya. Marla juga menemukan beberapa aset berharga termasuk sekantong berlian yang berada di safety box. Lalu scene beralih ke rumah Jane, di mana seorang supir taksi datang untuk menjemput si Jane. Tapi Frank bilang kalau Jane sudah pindah dari rumah ini. Si supir pun keheranan dan segera pergi dari sana dengan wajah ketakutan. Ada apa sebenarnya? Lalu terlihat seorang pria besar berjenggot. Maksud saya pria kecil berjenggot yang sedang membeli beberapa kue. Lalu pria bernama Roman itu bertemu dengan supir taksi bernama Alexi itu di tempat parkir. Roman pun keheranan karena Alexi datang sendiri tanpa membawa ibunya. Alexi lalu menjelaskan apa yang terjadi pada properti ibunya. Roman pun tidak mau mendengar penjelasan Alexi lagi dan menyuruhnya untuk mencari di mana ibunya berada sekarang. Lalu scene beralih di mana Marla memberitahu Frank bahwa ia menemukan sekantong berlian di safety box milik Jane. Dan di surat asuransi tidak disebutkan mengenai berlian tersebut, yang artinya berlian itu bisa saja adalah barang curian. Marla berencana untuk menyembunyikan berlian tersebut. Sementara itu, Roman akhirnya mengetahui bahwa ibunya telah berada di rumah jompo dan segala aset yang dimiliki ibunya ada di bawah kendali Marla selaku walinya. Ia lalu menyuruh Alexi untuk menghubungi Dean untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya dan mengeluarkan ibunya dari sana tanpa melibatkannya sedikit pun.
Singkat waktu, Dean lalu datang menemui Marla dan bernegosiasi dengannya untuk mengeluarkan Jane dari rumah jompo yang seperti penjara itu. Tentu saja Marla menolaknya. Dean pun mengancam kalau hidup Marla tidak akan senyaman dulu lagi kalau masih menahan Jane. Tapi, Marla tetap kekeh dengan pendiriannya. Melihat Marla tidak takut sedikit pun, Dean lalu menawarkan sejumlah uang untuk kebebasan Jane, tapi tetap ditolak mentah-mentah oleh Marla. Akhirnya, negosiasi pun tidak berjalan alot dan Dean pun pergi dari sana. Singkat cerita, Frank mendapat info bahwa orang bernama Jane Peterson sudah lama tewas, dan klien langsia mereka menyamar sebagai Jane itu. Di sisi lain, Alexi dan anak buahnya menyamar ke rumah jompo itu. Mereka sudah membuat janji dengan manajer rumah jompo itu untuk tur keliling di sana. Alexi lalu meminta manajer itu untuk menemui pasiennya yang bernama Jane, tapi karena menolak, ia pun dilumpuhkan. Singkat waktu, Alexi menemukan si Jane dan segera membawanya keluar dari sana. Namun sayangnya, ketika keluar, Alexi segera dihajar oleh Marla dan Frank yang telah tiba di sana. Jane pun berhasil tertangkap. Roman hanya bisa melihat ibunya tertangkap lagi. Roman yang sudah mulai kesal itu pun akhirnya memakai cara kekerasan. Ia membuat dokter ibunya yang bernama Karen itu pun tewas. Marla dan Frank yang mengetahui Karen telah tewas pun mulai panik dan ketakutan. Mereka berencana untuk pindah ke rumah kosong kliennya yang belum terjual. Singkat cerita, Marla yang habis shopping itu pun berhasil dibius dan diculik oleh seseorang. Di sisi lain, Frank yang masih berada di rumah pun tidak luput dari hajaran para anak buah Roman. Marla yang siuman akhirnya bertemu dengan Roman. Ia menanyakan di mana keberadaan berlian yang disembunyikan oleh Marla. Tapi, Marla meminta sejumlah uang untuk ditukarkan dengan berlian tersebut. Roman yang terlanjur kesal itu menyuruh anak buahnya untuk menyingkirkan Marla. Ia pun kembali dibius dan diatur seolah-olah bunuh diri tenggelam di danau bersama mobilnya. Tapi untung saja Marla terbangun dan berhasil selamat dari sana. Singkat waktu, ia juga menemukan Frank yang terluka parah di rumah mereka lalu segera mengobatinya. Mereka berdua pun tidak terima dan berencana melakukan pembalasan terhadap Roman. Lalu scene beralih di mana mereka mengikuti mobil yang menjemput Roman di kantornya. Marla lalu berhasil melumpuhkan para anak buahnya dan membius Roman, melucuti seluruh pakaiannya dan meninggalkannya di jalan tengah hutan. Esok harinya, seseorang yang sedang jogging pun menemukannya dan segera menelpon ambulans. Singkat waktu, Roman yang sudah siuman melihat Marla yang telah berada di sampingnya. Roman dinyatakan hampir tewas karena overdosis dan pengadilan menunjuk Marla sebagai wali untuk mengurus Roman, yang artinya sekarang Roman telah berada di bawah kendali Marla. Marla lalu meminta Roman mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya untuk kebebasannya, sekaligus kebebasan ibunya. Tetapi Roman dengan cerdiknya mengajak Marla bekerja sama untuk membangun perusahaan besar dalam mengurus para lansia. Marla yang menjalankan perusahaannya, Roman sebagai investornya. Marla yang dipikirannya hanya uang itu pun tergoda dan setuju untuk bekerja sama dengan Roman. Singkat cerita, bisnis Marla itu pun sukses besar dan menempatkannya menjadi salah satu orang terkaya di negeri itu. Tapi setiap perbuatan pasti ada karmanya. Tiba-tiba, pria bewok di awal scene tadi muncul dan langsung menembak Marla tepat di jantungnya. Ia menembaknya karena kesal ia tidak bisa menemui ibunya lagi. Hingga ibunya meninggal dalam kesendirian. Marla yang tertembak itu pun akhirnya modar dan film pun berakhir. Oke guys, di film ini kita bisa memetik pelajaran kalau setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada karmanya. Jadi teruslah berbuat baik pada sesama. Sekian dulu alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir and see you on next video.